Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari kelas SI 4107. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai Android Studio lesson 7. Nah, kita langsung saja. Di lesson 7 ini kita akan untuk 7.1 kita akan membuat sinkronisasi task, di mana di sini untuk task pertamanya kita diminta untuk membuat project baru dengan nama simple assign task. Nah, di sini saya telah membuat project baru yang bernama simple assign task tadi. Nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk membuka activity main.xml, lalu kita ubah ID-nya menjadi text view 1. Kita langsung ambil di bagian code-nya. Nih, kita ubah namanya untuk mempermudah kita gini aja, guys. Nah, di sini diminta untuk mengubah constraint-nya. Kita ubah ID-nya menjadi text view 1. Di sini ID belum ada, di sini aja. Oh ya, sebelum kita menambahkan ID, di sini kita diminta untuk menambahkan layout marginnya 16. Layout margin, layout margin 16 dp. Nah, setelah selesai, di sini kita tambahkan ID-nya. Dengan ID-nya text view 1. Nah, setelah itu kita ubah teks yang hello world ini menjadi I'm ready to start work. Oke, kita kopas saja, teman-teman. Nah, kemudian kita ubah text size-nya menjadi 24 sp. Text size. Text size-nya menjadi 24 sp. Nah, setelah itu di bagian ini kita bisa langsung hapus saja. Di bagian top right off, terus top off, kita hapus saja. Kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan button. Kita tambahkan button. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan layout width-nya menjadi wrap content, dan untuk height-nya juga wrap content dengan ID button. Nah, terus kita bikin teksnya, kita tambahkan teksnya start task. Kemudian layout margin topnya 24 dp.
margin top. Nah, kita jadi 24 dp. Kemudian on click, kita tambahkan on click-nya start task dengan on click start task. Terus layout constraint top start off. Layout constraint start. Itu terus ini parent ya. Layout top to layout layout constraint top to bottom of. Ini dengan ID-nya tadi text view 1. Nah, terus oke. Kira-kira dia akan seperti ini. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di task 2. Nah, sebelum tadi kita lanjut ke bagian 2, di bagian on click ini kita harus Alt Enter terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kemudian kita ekstrak resource ring di bagian teks di text view yang tadi. Nih, di sini kita ubah menjadi ini. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita juga melakukan extract resource ring di bagian teks di button yang di bagian button dengan string resource start task. Alt Enter kembali. Oke. Nah, setelah selesai kita lanjut ke bagian task 2. Nah, kita lanjut ke bagian task 2. Di task 2 ini kita diminta untuk sinkronisasi task dari subclass. Di sini kita diminta untuk membuat subclass baru dengan nama assign task. Untuk membuat subclass atau kita membuat kelas Java, kita langsung saja di sini di bagian Java klik kanan lalu new Java class.
Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama Java class itu yaitu simple async task. Nah, oke. Nah, kemudian kita diminta untuk menggunakan void. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan atau menambahkan extend. Kita tambahkan extend. Di sini kita tambahkan extend-nya dengan async task. Nah, setelah kita melakukan extend dengan async task, di sini kita diminta untuk menambahkan void. Yaitu kita samakan saja dengan format yang ada di sini. Void kemudian tambahkan string. Nah, setelah kita tambahkan tadi string dan void-nya, di sini kita diminta untuk menambahkan private reference text view-nya. Kita masukkan di dalam sini. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk menambahkan ini. Ini langsung alt enter saja, lalu enter. Nah, setelah selesai, kita diminta juga untuk menambahkan override-nya. Nah, setelah itu di bagian ini kita alt enter saja. Implement, lalu oke. Nah, di bagian ini tadi kita masukkan codingan yang random. Masukkan di sini. Nah, setelah itu, untuk nullnya kita hapus saja. Kita hapus nullnya, lalu kita alt enter. Nah, setelah selesai kita tambahkan untuk catch, yang try catch-nya. Kemudian return-nya letakkan di sini. Kira-kira dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian 2.3 kita akan melakukan implement dari onPostExecute. Nah, selanjutnya kita tambahkan onPostExecute. Nah, lalu kita ubah ini menjadi mtext. Ini string result. Ubah saja mtext textView dot get dot set
Nah, setelah selesai kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini di task 3 kita akan melakukan implement dari final step. Di sini kita harus masuk atau kita buka di bagian main activity.java, lalu kita masukkan private view-nya, private text view-nya. Nah, kemudian di bagian onCreate-nya kita tambahkan mTextView. Lalu di bagian start task-nya kita tambahkan set text-nya. Nah, kemudian di bagian mapping ini kita alt enter. Kita masukkan namanya menjadi, kita masukkan namanya mapping, resource value-nya menjadi mapping, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan membuat instance baru lagi di bagian new simple sync task. Kemudian kita tambahkan, letakkan di bawah mapping. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian 3.2. Di sini kita melakukan implementasi dari onSave instance state. Kemudian di bagian ini kita copy, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu di sini kita bikin save instance-nya. Save instance. Terus tambahkan kemudian kita bikin di bagian onCreate di text view kita tambahkan if save instance null. OnCreate. Kita tambahkan if instance null itu di bagian di sini kita diminta untuk menambahnya di bagian onCreate. Nih di sini. Nah, setelah kita selesai membuat di bagian task 3 ini, kita langsung kemudian kita run aplikasinya. Kita langsung run saja aplikasinya. Nah, tunggu hingga proses running selesai. Nah, jika proses running telah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kita klik start task, nah dia akan terus akan seperti ini, muncul seperti ini, lalu seperti ini. Nah, karena bagian 7.1 telah selesai kita buat, maka kita akan lanjut ke bagian 7.2. Di 7.2 ini kita akan membuat sinkronisasi task dan task loader. Nah, kurang lebih overview dari aplikasi yang akan kita buat yaitu akan seperti ini. Di mana di sini kita akan menggunakan API. Dan di sini di aplikasi ini atau aplikasi yang akan kita buat ini, kita akan memasukkan atau kita mencari buku berdasarkan pengarang atau judul buku yang kita masukkan.
Nah, kita lanjut ke task 1. Di task 1, kita akan mengeksplor dari Google Books API. Nah, di sini kita diminta untuk membuka link ini, link dari Google Books API ini. Kemudian kita diminta untuk mencari Books API. Nah, kita cari di sini books. Nah, kurang lebih di bagian task 1 ini kita cuma diminta untuk mengeksplor dari bagian Google Books API itu sendiri, di mana di sini kita akan terdapat beberapa function atau beberapa API function. Di sini ada untuk queue, terus mouse result, terus print type, dan seterusnya. Nah, kita lanjut di task 2. Di task 2 ini kita akan membuat project dengan nama Who Wrote It. Untuk project yang tadi ya. Kita langsung saja buat project baru dengan nama project Who Wrote It. Finish. Jika telah selesai project barunya, kita diminta untuk menambahkan layout marginnya 16. 16 dp. Kemudian kita ubah menjadi width-nya match parent. Height-nya web content, lalu kita tambahkan ID-nya instruction. Text appearance-nya
Setelah kita membuat teks view yang pertama, kita lanjut ke bagian edit text. Kita buat edit text-nya. Edit text. Lalu ubah match parent width-nya. Dan untuk height-nya juga enggak. Kita bikin wrap content. Dengan ID book input. Margin top 8 dp. Untuk mempercepat kita langsung copy ini aja. 8 dp. Input type-nya teks. Kemudian masukkan hint. Dengan hint, input hint. Kemudian kita masukkan untuk constraint top to bottom of to kita lanjut ke bagian button. Lalu kita ubah width-nya wrap content, height-nya juga wrap content. Kemudian untuk ID-nya kita ubah menjadi search button. Kemudian
margin topnya 8 dp. 8 dp. Teksnya kita tambah on click. Sini on click-nya kita namakan search books. Kemudian untuk layout start off-nya bottom off. Kemudian tambahkan text view. Kita masukkan ID-nya title text. Kemudian margin top-nya 16 dp. Margin top 16 dp. Setelah itu text appearance-nya text appearance style. Lalu kita tambahkan layout-nya
start off-nya ke parent. Setelah itu, kita tambahkan text view kembali. Head-nya where content, height-nya juga where content. Setelah itu, kita tambahkan ID-nya. ID-nya author text. Margin top-nya 8 dp. Text appearance-nya ini juga headline. Kemudian kita tambahkan start off-nya parent. Terus bottom off-nya dengan ID title text. Nah, setelah selesai, kita coba cocokkan dengan ini. Bagian ini kita enter saja. Instruction. Oke. Kemudian kita lakukan alt enter semuanya.
Terus Nah, setelah selesai kita sesuaikan dengan bagian ini, kita lanjut ke bagian mainActivity.java. Di sini, di mainActivity.java ini kita akan melakukan get user input. Di sini kita tambahkan private-nya. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita masukkan ini di bagian sini. Nah, di bagian search book kita masukkan string query stringnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat Java class baru dengan nama Fatbook. Kita buat Java class baru, new Java class. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan extend. Berikan saja sama. Nah, implement lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan di bagian sini kita tambahkan on post. On post dan private-nya kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan ini konstruktornya. Setelah itu, nah, kan udah selesai. Terus di sini nah, setelah selesai di bagian 2.4 ini, kita diminta untuk membuat Java class baru dengan nama Network Utils. Sama caranya dengan tadi, kita klik kanan lalu new Java class. Oke. Setelah itu kita tambahkan private class-nya. Terus sama string. Maksudnya saya masih tambahkan static.
Kemudian tambahkan URL-nya. Ini alt enter saja, lalu alt enter. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan return-nya. Terus kita tambahkan try. Kemudian kita diminta untuk menambahkan private static ini di atas network utils. Nah, di sini. Di bawah tag. Ini untuk memperrapi, ini kita hapus saja. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke bagian sini. Kita lanjut dengan menambahkan URI. Nah, selanjutnya kita tambahkan URI. Kita masukkan di bagian terus tambahkan request URL. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan request URL, kita diminta untuk menambahkan URL connection-nya. Dan tambahkan kemudian kita tambahkan inputnya. Setelah itu,
Di bagian akhir input kita tambahkan if dengan return nol. Kemudian kita masukkan JSON string ini di bagian atas nol. Ini hapus saja. Dan terakhir di bagian buffer reader, kita masukkan finally-nya. Oh, maksudnya di bagian finally. Di bagian finally masukkan ini. Nah, selanjutnya kita masukkan log-nya di ini salah penempatan, guys. Kita taruh ke sini. Oke, alt enter saja. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan return di bagian fetchbook. Di sini tadi return, nah di sini kan 0, kita ubah menjadi return. Kemudian di bagian activity, di line search book, kita tambahkan ini. Di bagian search book kita tambahkan fetchbook-nya, lalu di bagian nah, di sini kita diminta untuk membuka manifest. Buka manifest. Nah, di bagian manifest ini kita tambahkan ini. Kita letakkan di atas application. Nah, kemudian kita diminta untuk membuka kembali di bagian fetchbook dan di bagian kelas onPost execute kita tambahkan try. Execute.
Kemudian kita diminta untuk menambahkan array-nya. Kita tambahkan di bagian sini. Nah, ini kita rapikan dulu biar tidak bingung. Kemudian kita tambahkan if di bawah sini. Nah, setelah itu tambahkan else. Lalu di sini kita diminta untuk menambahkan di sini kita diminta untuk menambahkan string untuk no result. Tambahkan string di bagian no result. String. Nah, setelah selesai kita masukkan semuanya, kita coba samakan lagi apakah udah sama atau belum. Nah, jika telah sama, kita diminta untuk selanjutnya. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke bagian kita berlanjut ke bagian hide the keyboard and update text view. Nah, di sini kita diminta untuk membuka main activity. Nah, kemudian di bagian code search book, di bagian search book ini kita tambahkan inputnya. Setelah itu ini langsung kita copy paste, alt enter saja. Nah, setelah selesai di bagian fatbook, nih di bagian ini di text view-nya kita tambahkan new.
Oh ya, tadi saya terdapat kesalahan. Seharusnya yang bagian ini, yang di bagian new ini kita masukkan di bagian main activity tadi. Terus setelah itu kita masukkan string untuk bagian loading. Nah, setelah selesai di bagian search book, kita tambahkan connectivity manager-nya. Setelah masukkan semuanya, kita tambahkan string di sini. Oke. Nah, jika telah selesai, kita masukkan semua yang ada di task 3 ini, kita run aplikasi. Tunggu proses running hingga selesai. Nah, jika telah berhasil, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika kita memasukkan penulis buku atau ketika kita memasukkan judul bukunya, maka hasilnya akan terdapat pengarang dari buku tersebut. Misalnya kita ingin mencari pengarang dari buku Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Search book. Nah, ya ini berarti bahwa aplikasi kita telah berhasil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian task 4. Di task 4 ini kita akan melakukan migrate ke assign task loader. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian task 4 ini. Di task 4 ini kita harus menambahkan implement. Nah, di sini kita buka di bagian modul app ini, lalu tambahkan implementnya di sini. Nah, setelah selesai, setelah kita masukkan implement yang tadi, kita lakukan sinkronisasi. Dan tunggu proses sinkronisasi selesai. Nah, setelah selesai, sinkronisasi selesai, di sini kita diminta untuk membuat Java class baru dengan nama bookloader.
Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan extend ke syntax loader. Kita copy saja ini. Nah, setelah di extend, kita alt enter, terus implement method, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan public bootloader-nya. Kemudian kita masukkan override. Lalu di sini kita masukkan lagi override untuk on start loading. Sebelum itu kita harus tambahkan force load terlebih dahulu. Force load. Nah, setelah itu nah, selanjutnya ini selanjutnya kita tambahkan return di sini. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian modify main activity. Nah, untuk kemudian kita tambahkan bundle-nya dan kita ganti yang ini tadi. Nah, setelah selesai kita diminta untuk menambahkan
string di bagian public loader onCreate. Ini kita tambahkan ini. Kemudian tambahkan JSON objeknya. Sebelum kita masukkan JSON objeknya, kita harus mengcopy semua yang ada di Fatbook ini, tapi mulai dari try. Di bagian try kita copy, lalu kita masukkan ke dalam. Kemudian di bagian main activity kita copy di finish. Nah, setelah itu kita diminta untuk menghapus semua bagian get. Semua get dihapus. Semua yang bagian get atau get kita hapus. Setelah kita hapus semua get, kita ubah S tadi, S yang ada di JSON object ini menjadi data. Nah, setelah selesai, terakhir kita masukkan if diletakkan di bagian onCreate. Nah, setelah selesai kita bisa langsung run aplikasi. Nah, jika proses running telah selesai, misalnya saya ingin mencari judul buku. Nah, jika proses running telah selesai, misalnya kita ingin mencari buku Romeo. And Juliet. Nah, kita coba, dia lagi proses loading. Ini pengarangnya adalah William Shakespeare. Coba kita lakukan rotasi, apakah dia mau atau tidak. Nah, jika dilakukan rotasi, pencarian tetap akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian 7.3. Di 7.3 ini kita akan membuat broadcast receiver, di mana di kurang lebih aplikasi yang akan kita buat overview-nya akan seperti ini. Kita lanjut ke task 1. Di task 1 ini kita diminta untuk membuat setup dari Power Receiver project. Di sini kita akan membuat project Java baru dengan nama Power Receiver.
Untuk project yang tadi bisa kita close saja. Lalu kita buat file baru, file project baru. Nah, di sini kita bikin file baru, file project baru. Lalu empty activity. Next, kita ubah menjadi Power Receiver untuk nama aplikasinya. Nah, kemudian kita bikin, di sini kita diminta untuk membuat file baru lagi dengan nama Custom Receiver, dengan nama kelas Custom Receiver. File, terus new. New, terus kita pilih other, broadcast receiver. Lalu di sini kita jadi custom receiver, lalu finish. Nah, setelah kita selesai membuat kelas barunya, kita diminta untuk menambahkan private di bagian main activity.java. Kemudian kita tambahkan intent di dalam onCreate. Setelah itu kita juga diminta untuk menambahkan filter di bagian onCreate juga. Kemudian regis receiver. Setelah itu kita diminta untuk membuat override baru lagi dengan on destroy. Nah, setelah selesai, di bagian custom receiver, kita tambahkan string. Maaf, saya salah menempatkannya. Seharusnya di if yang tadi itu kita taruhnya di bawah string. Nah, kemudian baru kita tambahkan toast.
Nah, setelah selesai, kita diminta untuk running aplikasi. Kita run aplikasinya dan tunggu hingga selesai. Nah, jika proses running telah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Karena saya menggunakan emulator, jadi saya tidak bisa menunjukkan broadcast yang terjadi. Seharusnya jika kita melakukan charger atau melakukan supply yang ada ke dalam Android ini, seharusnya terdapat pop-up, tapi karena saya tidak tahu caranya, jadi hasilnya seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke task 2. Nah, di task 2 ini kita membuat send and receive a custom broadcast. Di sini kita diminta untuk membuat private static final string untuk action custom broadcast. Kita langsung saja kita copy ini, lalu kita masukkan ke bagian main activity. Kemudian kita juga letakkan di bagian custom receiver. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan send custom broadcast button di main activity. Kita tambahkan button. Untuk mempercepat kita bisa langsung copy saja. Nah, setelah itu kita diminta untuk melakukan implement dari send custom broadcast. Kita tambahkan intent di main activity, tepatnya di send custom broadcast. Ini kita masukkan intent. Kemudian masukkan local broadcast manager. Nah, di bagian My Activity ini juga kita masukkan local broadcast manager.
di bagian onCreate. Nah, di sini. Setelah itu kita masukkan juga di bagian onDestroy. Kita masukkan juga di bagian onDestroy. Nah, setelah itu di bagian custom receiver, on receive. Nah, di sini kita masukkan cache di Nah, setelah selesai jika telah selesai kita running aplikasi. Kita run, lalu kita tunggu hingga proses running selesai. Nah, jika proses running telah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika kita tekan button Send Custom Broadcast, maka akan terdapat toast seperti ini. Ini menunjukkan bahwa lesson 7 kita telah selesai dikerjakan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.